Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di lokasi Desa Palasa, Kecamatan Talangu, berada di lahan tembakau Bapak Haji Yanto. Mudah-mudahan Bapak Yanto ada orangnya ini. Nah, alhamdulillah ketemu dengan orangnya ini. Pak Haji sedang bersantai dengan pekerjanya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Mas. Oh, dari mana Mas? Ini Pak Haji dari orang sekitar sini juga, mau wawancara ini Pak Haji. Oh, boleh. Gimana? Wah, tanaman tembakaunya nampak bagus dan sehat ini Pak Haji. Wah, alhamdulillah. Tembakau saya ini sehat, bagus. Ini menandakan tembakau saya ini, seandainya ini manusia, ini nutrisinya cukup berarti. Ini kan sampai setinggi ini nih. Tinggi berapa ini? Itu masih baru berbunga itu ke sana itu. Ini nutrisinya berarti bagus. Artinya pupuk ini perawatannya baik pemupukan maupun pengendalian hamanya, kemudian juga ini gulma-gulma ini bersih nampaknya di bawah ini. Ya alhamdulillah tembakau saya ini sehat. Iya, Pak Haji. Banyak sekali ini tanamannya Pak Haji. Berapa jumlah tanamannya ini Pak Haji, tembakaunya ini? Oh, kalau tembakau saya ini kalau keseluruhan loh Mas. Ini boleh sampean lihat-lihat jalan-jalan ke sini. Ini apa namanya? Sekitar 2 hektar ini loh Mas. 2 hektar. Banyak sekali ya Pak Haji. Banyak sekali, kira-kira jumlahnya 100 ribuan ini loh. Kalau ini baru tanam saya, kalau ini baru tanam, ada tanah gede ini saya apa namanya baru tanam. Ini 100 ribuan ini. Kalau dari sini ke sana itu bisa di anu ke sana itu, bisa dilihat ke sana. Coba ke sini ini Mas. Iya Pak Haji, banyak sekali ini Pak Haji. Berapa sekarang ini Pak Haji, harga tembakau Pak Haji? Apanya? Harganya? Iya. Ya kalau harga tembakau untuk sementara ini saya lihat di medsos itu antara kalau yang bagus kualitas gunung Tegel Gunung katanya orang Madura itu antara 70 nyampe 75. Iya. 75.000. Mahal, Ada dari 60 ke 70. Ya minimal lah angkanya itu saya lihat di medsos itu 50 40 minimal 40 ke 50. Itu sudah terjelek tembakau, kualitas jelek itu sudah. Kalau yang ini bagaimana kualitasnya ini Pak Haji? Kalau ini saya lihat ini luar biasa ini. Soalnya ini kategori ini Tegel Gunung ini. Ini Tegel Gunung ini. Ini bagus loh Mas ini tembakau ini. Ini jenisnya opot dengan melati tumpang. Katanya orang ini kalau ini opot, ini melati tumpang. Apakah tahun ini tembakau terserap oleh pabrik semua Pak Haji? Oh pasti, saya yakin, saya optimis. Selain tembakau sekarang sedikit, ya, selain tembakau sekarang sedikit karena cuaca tidak bersahabat, kemudian juga penghasil tembakau ini kan hanya di Indonesia itu kan hanya di Jawa Tengah, Tumenggung. Kemudian di Jawa Timur itu kan hanya 2, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kemudian Jawa Timur itu Madura, seperti saya ini Madura ini. Ini soalnya ya kalau Jawa Timur itu dari Ponorogo, kemudian dari Tulungagung, kemudian Trenggalek, kemudian ya terus ke timur itu ke Jember, Bondowoso. Itu penghasil tembakau, Probolinggo, Paiton itu penghasil tembakau, terbanyak itu. Pasti terserap Mas. Kalau ndak ada soalnya tembakau dari luar daerah, misalnya tembakau dari Maluku, ya nggak ada, saya nggak pernah dengar. Ada tembakau dari Kalimantan misalnya, nggak pernah dengar saya. Yang ada itu hanya ini. Sedangkan pabrik sekarang banyak, berjamuran pabrik, baik pabrik kecil maupun pabrik-pabrik besar. Tuh pasti terserap, saya optimis. Jadi para petani jangan jangan pesimis.
Nampaknya Pak Haji optimis sekali ini kalau tembakau ini akan terserap semua ini. Oh iya, saya sangat optimis sekali. Soalnya sekarang begini loh Mas ya. Saya lihat itu ada namanya pengusaha tembakau ini. Ini nampaknya dia memperjuangkan para petani. Nampaknya beliau ini akan mengangkat harkat dan perekonomian para petani. Seperti halnya yang namanya Haji Her itu. Saya tidak kenal dengan Haji Her karena dia orang besar, saya orang kecil. Jadi dia berani mengambil tembakau sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Dia bahkan dia kalau katanya logat Maduranya belia kapi fetenana fekona kecuali pesena kaulet ada. Ciher itu kan sudah populer itu. Ya, bagus sekali Pak Ciher itu. Saya suka sekali dengan komentar-komentarnya itu di medsos itu. Itu bagus sekali itu, akan mengangkat derajat harkat perekonomian masyarakat tani, khususnya para petani tembakau. Soalnya dia merasa bahwasanya petani itu ujung tombak, bukan petani itu menjadi menjadi sasaran menjadi objek. Tidak boleh itu. Jadi petani itu kan mitra mereka. Tanpa petani kita pabrik itu nggak bisa apa-apa juga. Makanya petani itu harus dirawat, harus diberi ya mengedukasi petani dengan cara menanam yang baik. Kemudian juga petani itu jangan sampai dirugikan lah intinya. Kasihan petani itu. Karena petani itu mitra daripada pabrik. Ini Pak Haji, Ya, rencana tembakaunya Pak Haji ini mau dijual racengan atau tebusan Pak Haji? oh ya tergantung lah, tergantung. Jadi kalau memang ada yang mau beli tebusan, mau nebus pekona saya ini yang 100.000 tembakau ini, ya silakan, nggak apa-apa kalau mau. Kalau enggak ya saya pasat sendiri atau rajang sendiri. Nanti saya akan akan kirim ke Haji Her itu. Haji Her itu siap menerima tembakau para petani itu seberapapun banyaknya, akan saya bawa ke sana. Ini kondisi tembakaunya Pak Hajianto yang berada di Desa Palasa, Kecamatan Talango. Ini sampai sana loh Mas. Ini kan kalau bisa dilihat dari udara ini enak. Banyak ini 2,5 meter. Ini nampaknya banyak pekerjanya Pak Haji. Hah? Banyak pekerjanya. Oh iya ini kan Mas, daun-daun bawahnya ini saya ambil. Ini saya ambil, ini pekerja saya ini ada 12 orang ini saya ambil. Soalnya ini mau jadi kerusuk ini. Sedangkan ini masih udah mau jadi kerusuk ini. Nah, pekerjaannya ini cantik-cantik loh Mas. Cantik. Nih. Ini pekerja ini. Ini ada 12 orang ini juga ada. Daun bawahnya saya ambil ini. 3 lembar daun ini saya ambil. Ya ini. Karena ini sudah, kalau tidak diambil ini jadi kerusuk. Sebenarnya tidak tinggi kerusuknya ini. Ini baru 2 ini, tapi saya ambil. Tapi biasanya daun bawah ini lebih murah Mas. Harganya. Pak Haji, bagaimana peran pemerintah ini Pak Haji terhadap petani tembakau saat ini Pak Haji? Oh, pemerintah itu sepantasnya, seharusnya, sewajibnya itu pemerintah itu memang harus hadir dalam memproteksi para petani. Artinya memproteksi, melindungi para petani. Dengan apa? Dengan regulasi. Regulasinya berbentuk peraturan daerah, itu tata niaga tembakau, itu diatur secara secara komprehensif, secara baik.
secara menyeluruh itu yang sama-sama menguntungkan. Petani diuntungkan, kemudian pihak pabrikan diuntungkan. Itu harus wajib pemerintah itu. Sebab jujur saja Mas, ini saya pernah baca itu ya, cukai tembakau ini terus hampir 350 triliun itu. Jadi masuk kepada APBN. Ya saya bukan orang pemerintah lah, saya seorang petani yang mengerti itu kan pihak sana. Besar Jadi berarti saya- Haji. Besar sekali, 350 triliun itu. Bukan miliar, bukan juta, tapi hampir 350 triliun saya baca itu. Pernah saya lihat itu. Loh ini besar ini ya. Makanya pemerintah itu harus hadir, benar-benar hadir, kemudian mengatur dengan baik sehingga semua pihak diuntungkan. Bahkan jadi mulai dari presiden sampai gubernur sampai bupati wali kota itu harus. Nah, soalnya ada Mas, itu saya lupa namanya, itu dana bagi hasil tembakau, DPHT apa? Iya. Ya itulah pokoknya ya. Hmm. Artinya dana bagi hasil tembakau. Seperti Kabupaten Sumeneb ini miliaran ini dapatnya dari bagi hasil itu. Jadi masuk ke APBD. Makanya harus, tapi yang jelas mulai Pak Bupati Kiai Busro, kemudian ini Pak Fauzi, ini saya lihat ini sudah juga bupati yang lain di Madura itu sudah mencoba untuk berkoordinasi, melakukan komunikasi dengan pihak pabrikan agar antara pihak pabrikan dan para petani itu tidak ada yang dirugikan. Itu harus begitu Mas. Jadi sudah diatur itu. Saya pernah dengar dulu ini. Pak Bupati Fauzi juga, Pak Bupati Kiai Busro juga ini sudah berupaya untuk mengangkat harkat derajat perekonomian masyarakat Sumeneb dan secara luas masyarakat Madura karena sama-sama penghasil tembakau ini. Apa harapan Pak Haji ke depannya terhadap petani tembakau dan pabrikan ini Pak Haji? Oh iya Mas, harapan saya ini semua harus bisa berlaku jujur. Jadi berbuat jujur, baik petaninya maupun pemerintahnya maupun pihak pabrikan. Kalau semua ini bersinergi, artinya jujur dalam berbisnis, jujur dalam bertani, jujur dalam melaksanakan pemerintahan, itu akan sangat bersinergi dan bagus sekali. Soalnya begini loh Mas ya, kalau petaninya jujur, contoh misalnya ini banyak yang terjadi, tapi saya tidak pernah melihat sendiri, tapi konon katanya, tapi ini fakta dan bukti ada bahwasanya para petani ini mencampur gula pasir itu dicampur tembakau. Pertama menghilangkan bau katanya, yang kedua ya menambah berat. Curang berarti Pak Haji. Saya tidak mengatakan seperti itu curang atau tidak ya, faktanya seperti itu. Ada yang dikasih Mas itu loh Mas, dikasih semen, dicampur semen biar berat katanya. Harus berlaku itu. Pemerintah juga harus jujur dalam mengelola negara, kemudian pabrik juga jujur. Kalau semua jujur akan enak loh Mas. Semua akan mantap kalau semua jujur ini. Jadi tidak ada di situ, tidak ada tipu menipu, tidak ada rekayasa, tidak ada ya kalau sudah jujur. Nabi itu mengajarkan kita untuk selalu jujur dalam berbuat, jujur dalam berkata, jujur dalam bermuamalah atau berdagang. Enak kalau sudah jujur semua. Oke. Terima kasih Pak Haji atas waktunya Pak Haji untuk saya ini. Mudah-mudahan Pak Haji sehat selalu ya, dan tembakaunya laku mahal Pak Haji. Oh iya, terima kasih Mas doanya dan dukungannya. Salam buat para petani, semangat dan banyak berdoa. Kita hanya berusaha, Allah yang maha segalanya akan menentukan. Amin amin. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, waalaikumsalam.
warahmatullahi